Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sabir dengan NIM 2404030074 dari kelas MBS 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi atau merangkum materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi, yang terbagi menjadi dua, yaitu konsep keterbatasan atau yang biasa disebut dengan scarcity, di mana kondisi ini di mana sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Contohnya seperti meski manusia ingin punya banyak barang seperti makanan ataupun uang, maka kita harus memilih prioritas mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Dan kedua yaitu konsep keinginan atau yang biasa disebut dengan wants, dan konsep kebutuhan yang biasa disebut dengan needs, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi agar seseorang bisa bertahan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara keinginan atau wants, hal yang ingin dimiliki tetapi tidak terlalu penting untuk bertahan hidup. Contohnya, dia ingin membeli iPhone dengan harga 10 juta. Konsep biaya peluang atau opportunity cost, nilai dari apa yang harus dikorbankan ketika kita memilih suatu pilihan. Misalnya, kita lebih memilih kerja daripada liburan. Biaya peluangnya adalah pengalaman liburan yang tidak ada. Yaitu selanjutnya adalah konsep efisiensi, kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang bisa memproduksi barang dengan sedikit bahan baku dan tenaga kerja, namun menghasilkan produk yang sama. Selanjutnya kelompok 2 yaitu produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen. Fungsi dari produksi sendiri yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah input seperti tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan dan jumlah output atau barang jasa yang dihasilkan. Ini membantu produsen memahami dampak penggunaan sumber daya terhadap hasil produksi. Adapun selanjutnya yaitu kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan, membantu menganalisis seberapa efisien proses dari produksi. Selanjutnya biaya produksi, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu materi ketiga atau kelompok 3 yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli yang terlibat dan tidak ada satupun yang bisa mengatur harga. Harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu penjual dan pembeli sangat banyak. Jadi tidak ada yang bisa mengatur harga sesuka hati barang yang dijual sama persis dan semua orang tahu harga dan barang. Jadi tidak ada yang bisa dibohongi. Keseimbangan pasar persaingan sempurna terjadi ketika barang yang dijual sama banyaknya dengan barang yang dibeli. Dalam jangka pendek, penjual bisa untung besar atau rugi, tapi di jangka panjang penjual hanya dapat untung biasa. Karena jika ada yang untung besar, semakin banyak penjualan, maka harganya pun juga turun dan untungnya jadi normal kembali. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu dari kelompok 4 yang berjudul pasar monopoli. Jadi pasar monopoli sendiri adalah jenis pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai
yang menguasai produk atau jasa, konsumen punya satu pilihan untuk membeli karena tidak ada pesaing. Mengapa tidak ada pesaing? Karena satu perusahaan menguasai seluruh pasar, sehingga sulit bagi pesaing kecil untuk punya akses masuk karena perusahaan tersebut biasa menguasai bahan penting biayanya yang tidak tinggi untuk masuk, terus teknologinya yang canggih sehingga sulit ditiru. Dan terakhir yaitu karakteristik hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Mereka bebas menentukan harga dan jumlah barang yang dijual, tidak punya pengganti dekat, sehingga konsumen tidak bisa memilih yang lain. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.